Hai guys, terima kasih telah klik video ini. Belum lama ini viral video babi ngepet yang ada di Depok, dan ternyata itu ada berita hoax berasal dari oknum warga yang bernama Adam dan dibumbui sama ibu-ibu julid yang bernama Wati. Tapi saya gak bakal ngebahas mereka berdua, tapi saya akan ngebahas tentang babi ngepet itu. Pesunghan babi ngepet, itu kalau di Jawa Timur disebut pesugihan jalan kresek. Waktu seseorang ingin melakukan pesugihan ini, orang tersebut tidak bertemu langsung dengan siluman babinya. Yang gak bisa sembarang orang bisa masuk. Mau gak mau orang tersebut harus memakai jasa dukun. Kalau masalah harga sudah deal, si dukun ini akan jadi perantara ke siluman babi dan membuat suatu perjanjian. Tapi sebelum orang ini menjadi babi ngepet, biasanya si pelaku ini harus melakukan ritual tertentu. Misalkan puasa atau ngasih sesajen berupa kembang, telur, minyak wangi, dan juga darah ayam cemani. Melakukan pesugihan ini sebenarnya cukup sulit, soalnya siluman babi itu meminta tumbal manusia dan tumbalnya juga harus orang terdekat, seperti orang tua, saudara, bahkan anak kandung. Seandainya orang yang pernah dekat atau orang yang sering ketemu itu juga bisa dijadikan tumbal, misalkan pembantu atau tetangga dekatnya dia. Dan biasanya si pelaku akan ngasih sesuatu. Orang yang pernah dekat atau orang yang sering ketemu seperti pembantu atau tetangga terdekatnya, dengan cara memberikan uang atau makanan hasil dia ngepet. Uang dan makanan hasil dia ngepet itulah yang akan menyeret dia untuk dijadikan tumbal. Ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan babi ngepet selain dia tiba-tiba mendadak kaya, biasanya orang-orang terdekatnya meninggal satu persatu. Untuk durasi tumbalnya sendiri macam-macam, ada yang 1 tahun sekali dan bahkan ada yang sebulan sekali. Resiko dari pesugihan ini tergolong cukup tinggi. Soalnya kalau pelaku tidak memenuhi syarat, bisa-bisa nyawa pelaku menjadi taruhannya. Setelah memenuhi syarat dan ritual tadi barulah si pelaku mendapatkan ilmu dan bisa menjalankan aksinya. Menjadi babi ngepet. Biasanya ritual ini tidak dilakukan seorang diri melainkan berdua dengan pasangannya, yang satu pergi ngepet dan yang satu jagain lilin, dan biasanya si suami yang jadi babi dan si istri jagain lilin. Di saat beraksi di penjaga lilin akan masuk ke kamar khusus yang sudah disiapkan dan untuk melakukan itu mereka menyiapkan sesajen dan ada juga baskom berisi air dan di tengah baskom itu diletakkan lilin. Dan lilin ini harus benar-benar dijaga. Fungsinya lilin agar si babi ngepet terus menjadi babi ngepet. Kalau apinya sampai goyang apalagi hampir padam, si penjaga lilin harus berusaha agar apinya terus menyala. Pokoknya kalau api sampai goyang berarti di babi dalam bahaya. Seperti ketahuan warga atau mau digebugin, makanya tugas si penjaga lilin itu harus berusaha agar lilinnya tetap menyala, atau justru harus memadamkan apinya agar si babi bisa berubah menjadi manusia di saat terdesak dan berbaur dengan warga seperti maling teriak maling. Sedangkan si suami YG menjadi babi ngepet harus mencari target. Waktu berubah si suami bakal mengenakan kain berwarna hitam, setelah itu dia langsung berubah menjadi babi dan pastinya keluarnya malam-malam. Cara mengambil harta seseorang si babi ini bisa dibilang unik. Yaitu cukup dengan menggesek-gesekkan badannya ke tembok atau pintu korbannya dan nanti semua harta korbannya akan berpindah ke rumah di pelaku. Walaupun penampakannya mirip babi, beneran jelas berbeda karena babi ngepet memiliki badan yang agak panjang dan hidungnya pun lebih menonjol ke depan. Serta babai ini tidak menunduk seperti babi lainnya dan babi ini bisa nengok ke kanan dan ke kiri dan babi ngepet ini bisa diketahui melalui ekspresi muka, terutama ekspresi kesedihan saat ketangkap warga, makanya babi ini bisa menangis. Kesimpulannya dari cerita ini, sombonglah kalian dengan usaha kalian agar tidak dikira babi ngepet. Sampai jumpa.